Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sari Oktavia dengan NPM A1A020099, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2C, mata kuliah Keterampilan Membaca dengan dosen pengampu Bapak Wisman SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membaca secara kritis. Sebelum kita memasuki apa itu membaca secara kritis, yang pertama, apa yang dimaksud dengan membaca? Baiklah, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis, baik itu melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan 2008.27. Setelah kalian mengetahui definisi membaca, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata membaca secara kritis? Membaca secara kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Membaca tidak sekedar menyerap apa yang ada, tetapi ia bersama-sama menulis, berpikir tentang masalah apa yang dibahas. Membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Pembaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas. Kemudian, membaca kritis berarti harus membaca secara analisis dan dengan penilaian tertentu. Menurut kalian, apakah membaca kritis itu dilakukan secara langsung? Atau membaca kritis itu mempunyai teknik-teknik tertentu? Teknik membaca kritis yang pertama, pilihan waktu yang menurut anak sesuai untuk membaca. Waktu yang sesuai di sini adalah waktu di mana tidak terdapat gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, pilihan tempat dan suasana yang tepat untuk membaca, yaitu tempat yang sejuk, terang, bersih, nyaman, tenang, dan rapi. Dan yang ketiga, perhatikan posisi. Pastikan posisi anak yang benar dengan posisi tegak tidak bungkuk. Dan pastikan jarak antara buku dan mata anak kurang lebih 30 cm. Yang keempat, siapkan juga hal-hal yang biasanya membantu anak dan membaca seperti pensil ataupun spidol. Yang kelima, melakukan survei buku. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang ketujuh, membaca teliti. Yang kedelapan, lakukan evakuasi. Dan yang kesembilan, tinjau ulang. Dan yang selanjutnya yaitu ada ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat. Sekilas untuk membaca topik, kadang-kadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Kita hanya ingin mengetahui secara umum apa yang dibicarakan dalam tulisan yang kita baca. Yang kedua, membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat juga bisa dilakukan kalau kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada. Dan yang ketiga, membaca teliti. Untuk informasi rinci, kita mungkin juga ingin mendapatkan informasi rinci tentang suatu hal. Dalam hal ini, kegiatan membaca difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang kita ketahui secara rinci. Dan yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam membaca kritis, yaitu yang pertama, memahami isi bacaan secara cepat adalah dengan menganalisis pokok pikiran setiap alinea paragraf. Dan yang kedua, menangkap makna pesan yang terkandung dalam bacaan. Maka pesan adalah inti dari informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan yang ketiga, meyakinkan atau menghayal kebenaran isi bacaan merupakan langkah yang paling sulit dari membaca kritis. Karena pembaca harus mempunyai banyak informasi pendukung mengetahui
teknik-teknik mengutip dapat melakukan kegiatan universal dan validasi informasi. Dan yang keempat, sangat mungkin informasi yang diperoleh benar adanya, akan tetapi kurang lengkap. Terhadap informasi seperti ini, pembaca harus mencoba mencari informasi kelengkapannya. Dan yang kelima, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencari kelengkapan informasi adalah melacak sumber asli dari bacaan tersebut. Berikutnya adalah proses membaca kritis, dikenal 3 cara. Yang pertama yaitu membaca pada baris, yakni untuk mengiktisarkan atau meringkas keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Dan yang kedua, membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Dan yang ketiga, membaca di luar baris, yakni untuk mengevaluasi relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasa bacaan tersebut. Nah, itu tadi proses dalam membaca kritis. Dan yang selanjutnya yaitu latihan untuk meningkatkan sikap kritis. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Kemampuan ini meliputi yang pertama, kemampuan menilai ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita beserta sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bahan bacaan, menyatakan kembali perbandingan, unsur hubungan, sebab akibat, dan karakter tokoh dan sejenisnya. Nah, sedangkan yang kedua ini kemampuan menginterpretasikan makna yang tersirat. Tidak semua gagasan yang terdapat dalam teks bacaan itu dinyatakan secara tersurat atau eksplisit. Pada baris kata-kata ataupun kalimat-kalimat sering juga terdapat gagasan secara makna tersebut terkandung di balik baris kata-kata ataupun kalimat-kalimat tersebut. Dan untuk menggalinya diperlukan sebuah interpretasi dari pembacanya, yang termasuk kemampuan ini antara lain yang pertama yaitu kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang, membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis hubungan sebab dan akibat, memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan, dan kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Seorang pembaca kritis tidak boleh berhenti hanya sampai pada aktivitas menggali makna tersirat melalui pemahaman interpretasi secara kritis saja. Tetapi, ia juga harus mampu menerapkan konsep-konsep yang terjadi dalam bacaan ke dalam situasi baru yang bersifat problematis. Kemampuan-kemampuan pada taraf ini meliputi kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan situasi baru yang problematis, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Nah, saat ini setelah Anda mengetahui beberapa bagian terpenting dalam membaca kritis, apakah Anda termasuk seseorang yang membaca secara kritis atau bukan? Untuk lebih pasti lagi, apakah Anda seseorang membaca kritis atau bukan? Mari simak yang selanjutnya. Yang keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan-kemampuan ini meliputi kemampuan memberikan gagasan utama pada bacaan, memberikan detail-detail atau data-data penunjang, mengklarifikasi fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan, membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Yang kelima yaitu kemampuan membuat sintesis. Kemampuan membuat sintensi merupakan kemampuan pembaca melihat kesatuan gagasan melalui bagian-bagiannya. Secara rinci, kemampuan tersebut antara lain kemampuan membuat kesimpulan bacaan, mengorganisasikan gagasan utama bacaan,
menentukan tema karangan, menghubungkan data-data sehingga diperoleh sebuah kesimpulan, dan membuat ringkasan ataupun ikhtisar. Yang keenam, kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai bacaan ini merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca. Terhadap aspek isi dan penggunaan bahasa dalam karangan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan utama, ide pokok paragraf, atau bacaan secara keseluruhan sekedar sebuah opini saja. Kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya didasarkan atas fantasi pengarangnya saja. Kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Nah, itulah ada beberapa latihan ataupun hal-hal yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan sikap kritis Anda terhadap membaca secara kritis. Bisa dijadikan resep ya. Untuk selanjutnya, ada manfaat bagi Anda yang hobi membaca dan membacanya secara kritis. Antara lain yaitu manfaat dari membaca kritis adalah pertama-tama haruslah dipahami benar-benar. Membaca kritis meliputi penggalian lebih mendalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dilakukan. Seorang pembaca menemukan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan. Dia sudah mengarah yang paham. Kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Citaton Har 06-1057 terhadap aspek isi dan penggunaan bahasa dalam karangan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan utama, ide pokok paragraf, atau bacaan secara keseluruhan sekedar sebuah opini saja. Kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya atas fantasi pengarangnya saja. Kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Nah, itu tadi seputar membaca secara kritis. Apakah Anda merupakan seseorang pembaca yang kritis atau bukan? Jika bukan, nggak ada salahnya jika langkah-langkah tadi bisa diterapkan, dan jika iya, bisa untuk meningkatkan sikap kekritisan Anda. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.